Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Samarahadi. Dalam hal ini saya membuat video untuk tugas yang keenam, yaitu judulnya adalah Standar Operasi Prosedur Ruang Terbatas. Oke, saya akan mulai. Pertama, bekerja di dalam ruangan terbatas atau confined space mempunyai risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan aturan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja dan aset-aset lainnya, baik melalui peraturan perundang-undangan, program memasuki ruangan terbatas, dan persyaratan ataupun prosedur untuk memasuki dan bekerja di dalam ruang terbatas. Seperti diketahui bersama, ruang terbatas mengandung beberapa sumber bahaya, baik yang berasal dari bahan kimia yang mengandung racun dan mudah terbakar dalam bentuk gas, uap, asap, debu, dan sebagainya. Selain itu, masih terdapat bahaya lain berupa terjadinya oksigen defisiensi atau sebaliknya kadar oksigen yang berlebihan, suhu yang ekstrim, terjebak atau terliputi engulfment, maupun resiko fisik lainnya yang timbul seperti kebisingan, permukaan yang basah atau licin, dan kejatuhan benda keras yang terdapat di dalam ruang terbatas tersebut, yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja sampai dengan kematian tenaga kerja yang bekerja di dalamnya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 120 mengenai hygiene dan perniagaan dan kantor-kantor. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Cap 187 Men 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja SE 01 Men 1997 tentang nilai ambang batas faktor kimia di udara di lingkungan kerja. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE 117 Men PPK 3 2005 tentang pemeriksaan menyeluruh pelaksanaan keselamatan kerja di pusat perbelanjaan, gedung bertingkat, tempat-tempat publik lainnya. Persyaratan keselamatan dan kesejahteraan kerja di ruang terbatas dibagi menjadi beberapa persyaratan. Pertama, persyaratan umum. Pengurus wajib melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap tempat kerja untuk menentukan apakah terdapat ruang terbatas dengan izin khusus. Yang kedua, jika pada tempat kerja terdapat ruang terbatas dengan izin khusus, pengurus wajib menginformasikan kepada pekerja dan memasang tanda bahaya atau peralatan lain yang efektif mengenai keberadaan dan lokasi serta bahaya yang terdapat dalam ruang terbatas yang memerlukan izin khusus tersebut. Catatan, tanda bertuliskan misalkan bahaya, ruang terbatas, izin khusus, dilarang masuk, atau menggunakan kalimat lain dengan maksud yang sama. Yang ketiga, jika pengurus memutuskan bahwa pekerja tidak diperbolehkan memasuki ruang terbatas dengan izin khusus, pengurus wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan melarang pekerja memasuki ruang terbatas tersebut. Itu yang berurusan persyaratan umum. Yang kedua adalah persyaratan untuk ruang terbatas dengan izin khusus. Jika pengurus memperbolehkan pekerja memasuki ruang terbatas dengan izin khusus, pengurus wajib mengembangkan dan mengimplementasikan program tertulis seperti diatur dalam pedoman ini. Program tertulis tersebut harus diketahui oleh pekerja dan perwakilannya. Yang kedua, persyaratan yang wajib dilakukan memasuki ruang terbatas dengan izin khusus. Pertama, jika penutup akses atau pintu masuk dibuka, pada jalur tersebut harus dipasang selusur atau penutup sementara atau penghalang sementara lainnya untuk mencegah masuknya pekerja tanpa disengaja dan untuk melindungi pekerja dalam ruang terbatas tersebut dari masuknya benda asing ke dalam ruangan. Yang kedua, sebelum pekerja memasuki ruangan, udara di dalam ruangan harus diuji terlebih dahulu berturut-turut untuk kadar oksigen, gas, uap yang mudah terbakar, dan kontaminan udara yang berpotensi berbahaya dengan peralatan yang telah dikalibrasi. Setiap pekerja yang memasuki ruangan atau perwakilan pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk mengawasi pengujian tersebut. Tidak boleh ada udara berbahaya dalam ruangan tersebut jika terdapat pekerja di dalamnya. Wajib menyediakan sistem aliran udara secara kontinu dengan ketentuan sebagai berikut.
Pekerja tidak boleh memasuki ruangan sebelum udara berbahaya dalam dibersihkan terlebih dahulu. Yang kedua, aliran udara tersebut diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai area di mana pekerja akan berada dan harus berlangsung terus-menerus selama pekerja berada di dalam. Yang ketiga, pengaturan aliran udara tersebut harus diperoleh dari sumber yang bersih dan tidak boleh meningkatkan bahaya dalam ruangan. Poin berikutnya, dan persyaratan khusus udara dalam ruangan harus diuji secara berkala sesering mungkin untuk memastikan bahwa pengaturan aliran udara dapat mencegah akumulasi udara yang berbahaya dalam ruangan. Setiap pekerja yang memasuki ruangan atau perwakilan pekerja tersebut wajib diberi kesempatan untuk mengamati proses pengujian tersebut. Jika terdeteksi udara berbahaya selama kegiatan berlangsung, pertama, setiap pekerja harus meninggalkan ruangan terbatas tersebut secepatnya. Yang kedua, ruangan harus dievaluasi untuk menentukan bagaimana cara udara berbahaya tersebut dapat terjadi. Dan yang ketiga, harus dilakukan pemeriksaan untuk melindungi pekerja dari udara berbahaya tersebut dalam kegiatan berikutnya berlangsung. Pengurus wajib memastikan bahwa ruang tersebut telah aman dan telah dilakukan pemeriksaan sebelum kegiatan berlangsung, seperti diatur dalam keterangan di atas melalui pernyataan tertulis yang memuat tanggal, lokasi ruang, tanda tangan petugas pemeriksa. Pernyataan tertulis harus dibuat sebelum kegiatan berlangsung dan dapat dilihat oleh pekerja yang akan melakukan kegiatan di dalam ruangan tersebut atau perwakilan pekerja tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan ruang yang diklasifikasikan sebagai ruang terbatas dengan izin khusus oleh pengurus dapat diklasifikasikan sebagai ruang terbatas tanpa izin khusus dengan persyaratan sebagai berikut. Jika ruang terbatas dengan izin khusus tersebut tidak mengandung udara berbahaya dan jika bahaya di dalamnya telah dieliminasi tanpa perlu masuk ke dalam ruangan tersebut dapat diklasifikasikan kembali sebagai ruang terbatas tanpa izin khusus selama tetap tidak terdapat udara berbahaya di dalamnya. Yang kedua, jika dirasakan perlu untuk memasuki ruang tersebut untuk menghilangkan bahaya di dalamnya, kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai persyaratan yang tertera di atas. Jika pengujian dan pemeriksaan selama kegiatan membuktikan bahwa bahaya dalam ruangan tersebut telah hilang, ruang tersebut dapat diklasifikasikan kembali sebagai ruang terbatas tanpa izin khusus selama tidak terdapat bahaya di dalamnya. Pengurus wajib mendokumentasikan dasar penentuan bahwa seluruh bahaya dalam ruangan terbatas dengan izin khusus telah dihilangkan melalui sertifikasi yang memuat tanggal, lokasi ruang, dan tanda tangan petugas yang membuat penentuan tersebut. Sertifikasi tersebut dapat dibaca oleh seluruh pekerja yang memasuki ruangan tersebut dan atau oleh perwakilan pekerja. Yang keempatnya, jika bahaya timbul dalam ruang terbatas dengan izin khusus yang telah diklasifikasikan sebagai ruang terbatas tanpa izin khusus, seluruh pekerja wajib meninggalkan ruangan. Pengurus wajib mengevaluasi kembali ruang tersebut dan menentukan apakah ruang tersebut harus diklasifikasikan kembali sebagai ruang terbatas dengan izin khusus seperti diatur dalam pedoman di atas. Berikutnya adalah persyaratan. Akan saya presentasikan. Persyaratan kesehatan untuk orang yang bekerja di ruang terbatas. Pertama, bekerja di ruang terbatas dapat memberikan tekanan fisik dan psikologis. Hal ini dikarenakan kualitas penerangan yang buruk dan ruangan yang sempit dapat menyebabkan gangguan penglihatan, keseimbangan karena menurunnya fungsi koordinasi dan peredaran darah yang tidak normal. Yang kedua, pengurus wajib memastikan petugas yang bekerja di ruang terbatas dalam keadaan sehat secara fisik dan dinyatakan oleh dokter pemeriksa kesehatan kerja bahwa petugas tersebut tidak mempunyai riwayat sakit sawan, epilepsi, atau yang kedua penyakit jantung, asma, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan mental, gangguan sakit tulang belakang, kecacatan penglihatan permanen, penyakit lainnya yang membahayakan keselamatan selama bekerja di ruang terbatas. Berikut akan saya jelaskan mengenai sistem perizinan. Sebelum kegiatan dilangsungkan, pengurus wajib mendokumentasikan yang tadi kita dijelaskan di atas, wajib mendokumentasikan kelengkapan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah diatur. Sebelum kegiatan dimulai, ahli K3 yang mencantumkan dalam surat izin wajib menandatangani izin tersebut
untuk mensahkan kegiatan. Izin yang telah lengkap harus diberikan pada saat dimulai kegiatan kepada seluruh petugas utama yang berwenang atau perwakilannya dengan memasang pada pos kegiatan atau dengan cara lain yang sama efektifnya agar petugas utama dapat memastikan bahwa persiapan awal sebelum memulai kegiatan telah selesai dilaksanakan. Durasi kegiatan yang tercantum dalam surat izin tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dicantumkan dalam izin. Ahli K3 wajib menghentikan kegiatan dan membatalkan izin kegiatan apabila kegiatan seperti yang dicantumkan dalam surat izin telah selesai dilaksanakan atau kondisi yang tidak diperbolehkan dalam izin kegiatan timbul dalam ruangan. Pengurus wajib menahan setiap izin kegiatan yang telah dibatalkan minimal 1 tahun untuk mengkaji ulang program untuk ruang terbatas dengan izin khusus seperti yang diatur. Setiap masalah yang timbul selama kegiatan akan dicatat dalam izin tersebut sehingga revisi dapat dilakukan. Saya akan menjelaskan mengenai izin kegiatan. Izin kegiatan yang dimaksud dalam program ini berguna untuk mensahkan kegiatan dalam ruangan izin khusus wajib memuat pertama, ruang terbatas dengan izin khusus yang dimasuki. Kedua, kegiatan dilangsungkan di dalamnya. Ketiga, tanggal dan durasi kegiatan yang telah disahkan dalam izin kegiatan. Petugas-petugas utama yang bekerja dalam ruangan baik dalam penulisan nama atau cara lain seperti penggunaan jadwal kerja untuk memudahkan petugas media mengetahui petugas utama yang akan bekerja dalam ruangan untuk jangka waktu tertentu dengan waktu yang akurat. Yang berikutnya nama pekerja yang bertugas sebagai petugas media, nama ahli K3 yang bertugas dengan spasi untuk tanda tangan atau inisial ahli K3 yang mensahkan kegiatan, mencantumkan bahaya dari ruangan yang akan dimasuki, langkah-langkah yang diambil untuk mengisolasi ruangan dan untuk menghilangkan atau menghilangkan bahaya dari ruang terbatas dengan izin khusus tersebut sebelum dimulainya kegiatan. Dan banyak lagi. Yang utama adalah tim penyelamat dan tim tanggap darurat yang dapat dipanggil dengan cara untuk memanggilnya seperti peralatan yang digunakan, nomor yang dapat dihubungi. Berikutnya adalah prosedur komunikasi yang digunakan oleh petugas utama dan petugas media untuk mempertahankan hubungan selama kegiatan berlangsung. Terus peralatan seperti APD, peralatan pengujian, alat komunikasi, sistem alarm, alat penyelamatan yang harus disediakan seperti yang diatur dalam pedoman di atas. Informasi lain mungkin yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ruangan untuk memastikan keselamatan kerja. Izin tambahan lainnya seperti untuk melakukan kerja panas yang telah dikeluarkan mengesahkan pekerjaan tersebut dalam ruangan terbatas dengan izin khusus. Dan yang berikutnya harus diadakannya pelatihan. Pengurus wajib memberikan pelatihan kepada seluruh pekerja yang pekerjaannya diatur dalam pedoman ini agar dapat memahami dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugasnya dengan aman. Pelatihan diberikan kepada setiap pekerja yang terlibat kegiatan dalam ruang terbatas dengan izin khusus saat pertama sebelum pekerjaan tersebut memulai tugasnya. Pekerja tersebut memulai tugasnya. Yang kedua sebelum terjadi perubahan tugas. Yang ketiga jika terjadi perubahan ada kegiatan dalam ruangan dengan izin khusus yang menyebabkan timbul bahaya baru yang belum dilatihkan kepada pekerja. Yang ketiga, jika pengurus terjadi penyimpangan prosedur kegiatan sebagaimana diatur dalam pedoman di atas, atau bila pengetahuan pekerja dalam melaksanakan prosedur itu ini dirasa kurang. Materi pelatihan harus memenuhi standar keterampilan pekerja dalam melaksanakan tugasnya dan memperkenalkan prosedur baru maupun yang telah direvisi bila dianggap perlu seperti yang diatur. Penyelenggaraan pelatihan wajib memberikan sertifikasi kelulusan untuk pelatih yang dilaksanakan. Sertifikat tersebut memuat nama masing-masing pekerja, tanda tangan, inisial pelatih, tanggal pelatih, tanggal pelatihannya. Sertifikatnya dapat dilihat oleh pekerja atau perwakilannya. Mengenai tanggung jawab, pertama adalah kontraktor. Jika pengurus akan menggunakan kontraktor untuk melakukan pekerjaan yang melibatkan kegiatan dalam ruang terbatas dengan izin khusus, pengurus wajib memberikan penetapan kepada kontraktor bahwa tempat kerja tersebut meliputi ruang terbatas dengan izin khusus dengan kegiatan di dalamnya diperbolehkan hanya jika memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan. Yang kedua, menginformasikan kepada kontraktor mengenai elemen termasuk bahaya yang telah teridentifikasi bagaimana pengalaman
bagaimana pengalaman pengurus dengan ruangan tersebut. Yang ketiga, menginformasikan kepada kontraktor mengenai tindakan pencegahan atau prosedur yang terhadap pekerja dalam atau dekat ruang terbatas dengan izin khusus di mana personel kontraktor tersebut akan bekerja. Mengkoordinasikan kegiatan operasi dengan kontraktor jika pekerja dari kedua pihak akan bekerja sama dalam ruangan tersebut. Yang kelima, menerima laporan dari kontraktor pada akhir kegiatan mengenai program yang dilakukan, yang diikuti, dan bahaya yang dihadapi selama proses kegiatan dalam ruangan terbatas tersebut. Petugas utama bertanggung jawab untuk mengetahui bahaya yang mungkin dihadapi selama kegiatan, termasuk modus, tanda, atau gejala dan akibat paparan yang dialami. Yang kedua, menggunakan peralatan yang seperti yang tadi dijelaskan di atas. Melakukan komunikasi dengan petugas madya bila diperlukan untuk memudahkan petugas madya memantau status petugas utama dan memudahkan petugas madya memberitahu petugas utama bila diperlukan evakuasi dari ruangan. Memberitahu petugas madya apabila petugas utama menyadari adanya tanda atau gejala bahaya akibat paparan terhadap situasi yang berbahaya. Memberitahu petugas madya apabila petugas utama mendeteksi adanya kondisi terlarang. Yang kelima, keluar dari ruangan secepat mungkin bila ada perintah evakuasi dari petugas madya atau ahli K3. Petugas utama menyadari adanya tanda atau gejala bahaya akibat paparan terhadap situasi yang berbahaya. Yang ketiga, petugas utama mendeteksi adanya kondisi terlarang atau sinyal tanda evakuasi dinyalakan. Petugas madya bertanggung jawab untuk mengetahui bahwa yang mungkin dihadapi dalam kegiatan selama kegiatan termasuk modus, tanda, gejala, dan akibat paparan yang dialami. Sadar akan efek dari paparan bahaya terhadap tingkah laku petugas utama. Secara kontinu mampu mempertahankan jumlah akurat dari petugas utama dalam ruangan dan memastikan cara untuk mengidentifikasi petugas utama yang berada dalam ruangan tetap berada di luar ruangan dengan izin khusus selama kegiatan berlangsung sampai digantikan oleh petugas lainnya. Berkomunikasi dengan petugas utama bila diperlukan untuk memonitor status petugas utama tersebut dan memberitahu petugas utama bila perlu dilakukan evakuasi sebagai mana diatur. Memantau aktivitas di dalam dan di luar ruangan yang menentukan apakah aman bagi petugas utama untuk tetap berada dalam ruangan dan memerintahkan petugas utama untuk mengevakuasi secepatnya bila terjadi keadaan sebagai berikut. Jika petugas madya mendekati adanya kondisi terlarang. Jika petugas madya mendeteksi adanya efek dari paparan bahaya terhadap tingkah laku petugas utama. Jika petugas madya mendeteksi adanya situasi di luar ruangan yang dapat membahayakan petugas utama. Dan jika petugas madya tidak dapat melakukan tugasnya dengan aman dan efektif. Sama, apabila terjadi sesuatu, memanggil tim penyelamat atau tim tanggap darurat lainnya secepat mungkin bila petugas madya mengetahui bahwa petugas utama membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan diri dari bahaya dari ruang terbatas dengan izin khusus tersebut. Mengambil langkah-langkah berikut ini bila petugas tidak berwenang mendekati dan memasuki ruangan selama kegiatan berlangsung. Memperingati petugas yang tidak berwenang tersebut untuk menjauhi ruangan. Memberitahu petugas yang tidak berwenang tersebut untuk keluar secepatnya jika mereka telah memasuki ruangan. Yang ketiga, memberitahu petugas utama dan ahli K3 jika petugas yang tidak berwenang telah memasuki ruangan. Melakukan tindakan penyelamatan tanpa memasuki ruangan seperti yang dijelaskan di atas. Ahli K3, pengurus wajib memastikan bahwa setiap ahli K3 mengetahui bahaya yang mungkin akan dihadapi selama kegiatan, termasuk modus, tanda, atau gejala dan akibat paparan dialami. Yang kedua, melakukan verifikasi dengan cara memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan izin kegiatan, bahwa seluruh pengujian yang dijelaskan dalam izin kegiatan telah dilakukan, dan seluruh prosedur dan peralatan yang dijelaskan dalam izin kegiatan berada di tempatnya sebelum mengesahkan izin kegiatan dan memperbolehkan kegiatan dilaksanakan. Menghentikan kegiatan dan membatalkan izin kegiatan dan memastikan tersedia tim penyelamat dan cara digunakan untuk memanggil mereka dapat dilakukan.
mengeluarkan petugas yang tidak berwenang, memastikan bila terjadi penggantian tanggung jawab kegiatan dalam ruangan, bahwa kegiatan ruangan tetap sesuai seperti yang dinyatakan dalam izin kegiatan, bahwa kondisi yang masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan. Demikian sekilas mengenai SOP ruang terbatas. Kita ketemu pada tugas selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.